Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang topik yang cukup menarik di kalangan pendidikan, yaitu hakikat dan pengembangan manusia. Manusia itu sendiri adalah makhluk yang cukup unik dan kompleks, dengan potensi yang sangat luar biasa untuk tumbuh dan berkembang. Hakikat manusia mencakup aspek fisik, mental, dan emosional, serta spiritual yang saling terkait. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dan sebagai vital dalam pengembangan seluruh dimensi kemanusiaan ini yang cukup potensial. Memberdayakan individu untuk mencapai potensi terbaik mereka agar bisa menjadi lebih baik dan dapat memaksimalkan potensi mereka. Landasan pendidikan. Pendidikan didasarkan pada 3 landasan utama. Yang pertama, ada filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga atau terakhir adalah psikologis. Landasan filosofis membahas tentang tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip pendidikan. Sementara itu, landasan sosiologis yaitu bertugas untuk menelaah peran pendidikan dalam konteks masyarakat. Sementara itu, landasan psikologis bertujuan untuk mengkaji proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik atau individu. Secara garis besar, landasan filosofis menetapkan dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip pendidikan yang sangat ideal. Landasan sosiologis memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Yang terakhir, landasan psikologis bertujuan untuk memahami karakteristik dan proses belajar serta peserta didik. Asas-asas pendidikan. Pendidikan didasarkan pada beberapa asas fundamental yang menjadi landasan pelaksanaannya. Asas-asas ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan filosofi yang mengarahkan pada tujuan, praktik, dan pengembangan sistem pendidikan. Ada beberapa asas yang dimaksud dalam hal ini. Saya akan membahas 5, yaitu asas humanistik, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai individu dengan potensi dan keunikan masing-masing, serta mendorong pengembangan seluruh aspek kemanusiaannya. Yang kedua, asas demokratis, menjunjung tinggi kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi aktif semua pihak dalam proses pendidikan. Yang ketiga, ada asas relevansi, menjamin kesesuaian antara isi dan proses pendidikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Yang keempat, ada asas efektivitas, memastikan pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, tepat sasaran, kepada potensi yang sangat dibutuhkan. Yang terakhir dan yang kelima adalah asas efisiensi, yaitu mengupayakan penggunaan sumber daya pendidikan secara tepat guna dan hemat biaya. Selanjutnya adalah perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Ada beberapa hal perkiraan dan antisipasi masyarakat yang perlu dilakukan. Yang pertama, inovasi yang tinggi. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi robotika dan kecerdasan buatan AI akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat di masa depan yang akan datang. Yang kedua, globalisasi dan digitalisasi. Dunia semakin terhubung dan batas-batas geografis menjadi kabur, mendorong interaksi dan kolaborasi global yang intens. Yang ketiga, pergeseran demografi. Perubahan komposisi usia, migrasi, dan urbanisasi akan menciptakan tantangan baru dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Pengertian lingkungan pendidikan. Tahukah kalian, lingkungan pendidikan merupakan seluruh faktor dan kondisi di sekitar individu yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar.
Lingkungan ini sendiri mencakup aspek fisik, sosial, budaya, dan psikologi yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan peserta didik ataupun individu tersebut. Fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik itu sendiri. Lingkungan yang kondusif dapat menstimulasi proses pembelajaran, memfasilitasi interaksi sosial, dan mendorong pembentukan karakter yang positif. Selain itu, lingkungan pendidikan juga berfungsi sebagai sumber belajar dan sarana pengembangan keterampilan peserta didik atau individu. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, menyediakan sumber-sumber belajar yang relevan dan menarik. Yang kedua, menciptakan iklim yang mendukung pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi sosial dan pengembangan keterampilan komunikasi. Yang keempat, menumbuhkan rasa memiliki tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungannya. Yang terakhir, menjadi refleksi nilai-nilai norma dan budaya yang hendak ditanamkan melalui pendidikan. Itu adalah beberapa fungsi dari lingkungan pendidikan. Jenis-jenis lingkungan pendidikan antara lain adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan primer yang memberikan fondasi awal bagi perkembangan anak. Di sini, anak-anak belajar nilai norma dan keterampilan dasar kehidupan sedari kecil sampai usia sekolah. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan formal yang terstruktur untuk menyediakan pembelajaran akademik, sosial, dan moral yang sistematis bagi peserta didik. Dari lingkungan sekolah, kita melanjutkan ke lingkungan masyarakat. Masyarakat luas termasuk teman sebaya, komunitas, lembaga keagamaan, dan budaya memberikan pengalaman belajar informal bagi individu itu sendiri. Selanjutnya adalah lingkungan virtual. Kita tidak bisa meragukan kemajuan teknologi, di mana menciptakan lingkungan maya yang menjadi sumber informasi, interaksi, dan pembelajaran bagi generasi digital saat ini. Peran lingkungan pendidikan dalam pengembangan manusia. Lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan manusia. Secara holistik, lingkungan kondusif dan kaya akan sumber belajar dapat menstimulasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik itu sendiri. Di lingkungan yang mendukung, mereka dapat mengembangkan kepribadian, keterampilan, dan nilai-nilai yang positif yang akan menjadi landasan kehidupan bermasyarakat nanti ke depannya. Selain itu, interaksi sosial yang terjadi di berbagai lingkungan pendidikan seperti pendidikan, sekolah, komunitas, membantu pembentukan karakter-karakter empati dan keterampilan komunikasi pada peserta didik itu sendiri. Lingkungan yang mendorong partisipasi aktif dan saling menghargai akan mendukung pengembangan potensi individu secara optimal dan maksimal. Tantangan dan peluang lingkungan pendidikan masa kini. Ada beberapa tantangan yang termasuk adalah tantangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan tersendiri bagi lingkungan pendidikan untuk beradaptasi dan memanfaatkannya secara efektif. Kenapa? Karena teknologi seperti pedang bermata dua, bisa untuk menambahkan relasi ataupun memperburuk relasi. Selanjutnya adalah diversitas peserta didik. Keragaman latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik mengharuskan lingkungan pendidikan untuk lebih fleksibel dan inklusif. Tentu, itu dapat menyebabkan suatu perbedaan pendapat dan lain sebagainya dan akan menyebabkan bentrok nantinya. Selanjutnya adalah perubahan sosial. Pergeseran nilai, norma, dan budaya di suatu masyarakat ataupun individu menuntut lingkungan pendidikan untuk menyesuaikan dan menanamkan karakter-karakter yang relevan. Dan yang terakhir adalah peluang kolaborasi. Kemajuan teknologi dan globalisasi
membuka peluang bagi lingkungan pendidikan untuk berkolaborasi secara luas melampaui batas geografis. Strategi pengembangan lingkungan pendidikan yang efektif. Untuk pengembangan lingkungan pendidikan yang efektif, diperlukan strategi komprehensif, meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan kurikulum, berbasis lingkungan, serta pemberdayaan seluruh komponen dalam ekosistem pendidikan. Memperkuat infrastruktur seperti fasilitas belajar mengajar yang lebih modern, lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Mengembangkan kurikulum, mendorong partisipasi aktif dalam peserta lingkungan dan pengembangan kompetensi lingkungan. Membangun kerjasama antar sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan untuk menciptakan sinergi dan pengembangan lingkungan pendidikan. Memanfaatkan teknologi digital. Seperti yang saya katakan sebelumnya, teknologi digital seperti pedang bermata dua. Jika kita mampu memanfaatkannya, maka itu akan menjadi senjata yang sangat bagus untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, menerapkan manajemen lingkungan pendidikan yang efisien dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.